Halo Sagittarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, akan Mari bacakan suasana asmaranya kamu bersama dengan si dia. Tetapi kali ini tarikan energinya untuk tertanggal 7 hingga 14 bulan Agustus 2024. Namun seperti biasa, sebelum memulai mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Sagittarius aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ya dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung aja mari mulai situasi antara dirimu dengan dirinya. Nah, jadi kalau Mari lihat gini, kamunya belakangan hari nanti kamu di rentang 7 hingga 14 agaknya sedikit ogah-ogahan ke si pasangannya kamu. Ada cenderung rasa males gitu ya. Atau kamu yang kayak bukan males, hanya saja kamu sedang ngebatas-batasi dirinya kamu dari si dia. Nah, beberapa di antara kamu Sagittarius, kamunya itu tuh kayak udah yakin gitu loh. Kamu udah kayak yang yakin bahwa bukan dia seseorang yang paling tepat untuk hidupnya kamu. Walaupun kalian udah masuk dalam ikatan pernikahan, ya Sagittarius. Tapi dalam ikatan pernikahan ini kamu tidak yakin kalau memang ini adalah jodoh yang dipilihkan semesta untukmu. Gitu. Ya. Kamu bisa kayak ngerasa bahwa hubungannya kamu sebenarnya sama si pasangannya kamu ini temporer gitu ya, hanya sementara aja gitu loh ya. Nah, jadi kayak yang bukannya kamu mungkin bukan cocok juga ya, kamu ragu-ragu ya, tapi kayak ada rasa pasti gitu, bukan ini nih jodoh yang terbaik untuk aku gitu ya. Aku kayaknya nampaknya aku salah pilih ini gitu. Tapi mungkin kamu juga, karena kamu ada energi-energi spiritualnya nih, mari lihat ya Sagittarius. Mungkin kamu yang kayak apa sih tujuannya semesta sampai akhirnya aku dipertemukan dengan dia, bahkan hubungan kami sudah dijalani sampai sejauh ini. Padahal kalau ditelisik pada jiwaku, aku kayak nganggep orang ini tuh bukan pasanganku gitu, tapi kok bisa-bisanya menikah dengan dia ya gitu ya. Kok bisa-bisa aku menikah dengan dia, ada apa sehingga sampai terjadi pernikahan padahal bukan dia yang aku rasa menjadi soulmate-nya aku gitu ya. Nah, kemudian dalam sikapnya kamu ke si pasangannya kamu ini, daripada mendekat kepada dia, daripada melebur dengan dia, mari lihat kamu secara mental ataupun emosional ini tuh kayak yang sering ya, secara otomatis itu tuh terbangun aja, ada hijab yang memisahkan kamu dengan si pasangannya kamu ini. Jadi kayak ada rasa janggalnya kamu ya, walaupun dia udah suamimu atau istrimu, tapi ada rasa janggal di situ. Seperti dia tetap menjadi orang asing bagi kamu. Gitu. Anak kalian bisa aja udah brojol sekian ya. Anak kalian udah bisa aja tuh 5 lah, 7 orang lah ya. Bocah-bocah cantik, ganteng, sehat, baik budi semua gitu ya. Sudah ada buah hati antara kalian berdua, tapi selalu ada kamu kak ngerasa bahwa ini bukan dia. Mana lagi hubungan kalian ini tuh kayak yang dijalani tidak sesuai dengan konsepnya kamu dalam sebuah hubungan gitu ya. Jadi seperti yang juga kayak beberapa kamu akan lihat sikap pasangannya kamu pun demikian sama kamu. Kayak sebentar dia pergi, terus dia datang lagi. Tuh dia pergi, tuh dia datang lagi. Dia intim sama kamu, habis itu dia dingin. Gitu ya. Jadi tidak bisa hubungan ini tuh dikatakan stabil. Nggak bisa. Gitu ya.
Jadi yang kayak diakui keberadaannya. Kamu akui bahwa ada seseorang ini dalam hidupnya kamu. Seseorang ini pun demikian, mengakui bahwa ada kamu dalam hidupnya dia. Kalian bisa saling tunjuk, yang mana suamimu, yang itu, kamu nunjuk dia. Yang mana istrimu, yang itu, kamu nunjuk dia. Demikian pula sebaliknya. Yang mana pacarmu, dia tunjuk kamu Sagittarius. Yang mana istrimu, dia tunjuk kamu. Yang mana suamimu, dia tunjuk kamu. Bisa kalian saling mengakui. Tapi dalam menjalani hubungan ini, lagi-lagi, bisa kalian berdua asing satu sama lain. Gitu ya. Jadi nggak benar-benar bisa lebur. Dan mari lihat, bisa aja memang udah banyak kisahnya di sini ya. Kisahnya yang cenderungnya itu tuh kisah yang nggak enak. Gitu ya, cenderung kisahnya itu tuh cukup menantang gitu. Rasa janggalnya itu tuh makin hari makin kuat, janggal ngejalani hubungan ini makin kuat. Namun lucunya pula, hingga saat ini walaupun hubungan kalian ini bisa aja dikatakan random banget, tapi sampai saat ini berpisah belum juga. Gimana tuh? Ya, sejauh apapun dia pergi, seberapa lama pun dia pergi, atau sebaliknya, sejauh apapun kamu pergi dari dia, gitu ya, selama apapun kamu mencoba mendiamkan dia, tapi akan ada jalan kalian itu tuh ketemu lagi, gitu ya, seperti yang tidak bisa dipisahkan secara mental ataupun emosional. Namun kalau dalam kehidupan senyata-nyatanya, ya kamu baik-baik aja tanpa si pasangannya kamu ini. Demikian pula dia bisa baik-baik aja tanpa kamu, gitu ya. Tapi kayak ada momen-momen kalian berdua ini tuh kembali seolah-olah bersama. Tapi ya habis itu pisah lagi. Kayak kita, ya. Di sana. Jadi ya tidak jelas ya, untuk beberapa kaum Sagittarius hubungan kamu dengan si pasangannya kamu ini tuh hubungan gak jelas di situ. Ya, tentu kadang-kadang memang ini bisa alasan pernah tersakiti dipakai. Alasan pernah tersakiti, disakiti, dipakai, terutama dipakai oleh si pasangannya kamu ya. Kamu nyakitin aku soalnya Sagittarius, makanya aku kayak gini, lari-larian dari kamu gitu ya. Agak-agak kurang jelas dengan kamu gitu ya. Aku pergi sekejap-sekejap dari kamu. Soalnya kamu sih dicarikannya lah alasan pembenaran akan sikapnya dia yang on off, pergi kabur kemudian datang lagi dalam hidupnya kamu. Jadi seolah-olah kayak kamu terjebak ya pada permainan si pasangannya kamu ini. Terjebak gitu ya. Dan kalau kamu mau ninggalin pasangannya kamu Sagittarius, mari rasa itu tuh bukan keputusan yang salah juga ya. Soalnya kalau dilihat-lihat ini energi si pasangannya kamu, ini tuh nampaknya nggak mau juga ini bersungguh-sungguh dengan kamu ya Sagittarius. Nggak mau ini. Ya mungkin nggak mau bersungguh-sungguhnya karena kemampuannya dia pun untuk mendampingi seseorang seperti kamu, dia tahu ini tuh dia rendah gitu ya. Soalnya bisa jadi dia kayak ngerasa bahwa powernya dia kalah di hadapan kamu. Jadi ketika dia ingin meng-create satu situasi dan keadaan dengan kamu, dia nggak punya energinya. Kamu memang mungkin tidak melawan, tidak menentang dengan keras, tapi kamu nggak ngikut aja sama dia. Kayak gitu ya. Jadi kayak yang tidak percaya diri sebenarnya seseorang ini tuh untuk menjadi pasangannya kamu. Kamu terlalu tertutup, kamu kok kayaknya seperti misterius banget gitu ya. Kamu memang sepertinya diam-diam menghanyutkan, kamu sepertinya diam-diam berontak, kamu sepertinya diam-diam di belakang dia menentukan hidupnya kamu sendiri. Jadi kayak kamu ibaratnya gini ya, kamu menyata di hadapan dia, tapi kamu nggak bisa dikontrol, kamu nggak bisa dikondisikan. Kamu punya style sendiri, kamu punya gaya sendiri dalam hidupnya kamu. Dan menurut dia dengan sikapnya kamu seperti itu, ini tuh
kayak bikin dia lemah, akhirnya bikin dia kayak yang nggak ada harga dirinya, bikin dia kok kayaknya jadi seperti orang yang tidak berarti, kayak gitu ya. Jadi orang ini tuh diam-diam bisa kayak ngerasa bahwa dia itu nggak berkutik di hadapannya kamu sesungguhnya. Tapi demi untuk menjaga muka gitu ya, menjaga harga diri gitu ya, daripada kamu yang pergi, mendingan dia yang lari-larian dari kamu. Ya, daripada kamu yang mengkacaukan hidupnya dia, mendingan dianya yang mengkacaukan hidupnya kamu. Gitu ya. Jadi kalau kamu lihat mix banget ini energi si pasangannya kamu, ya kayak gitu. Ya kayak gitu dianya. Nggak yakin dia bahwa dia ini tuh akan bisa punya harga diri dipilih oleh kamu. Gitu. Dan orang ini tuh mari lihat memang agak-agak ada ini bocil-bocilnya ya. Tapi ingat, pembacaan ini bisa bolak-balik. Yang mari baca energi pasangan Sagittarius bisa aja energi Sagittarius dalam kehidupan nyata gitu ya. Di sana. Oke. Jadi yang kayak ini tuh seseorang yang cenderungnya seolah-olah dia akan serius sama kamu. Tapi sebenarnya dia tidak serius sama kamu, ya, Sagittarius. Di sana. Orang ini tuh ingin mengklaim kamu menjadi miliknya, tapi kok kayaknya untuk mengklaim kamunya dengan licin bisa mengelak dari dia, gitu, ya. Jadi kayak yang tajinya si pasangan kamu ini, powernya si pasangan kamu ini, nggak ada apa-apanya di hadapan kamu, langsung gugur ini di hadapannya kamu ya, Sagittarius ya. Kalau mari lihat, kamu tuh lebih cenderung tuh mainnya tenang. Dalam hubungan kalian kamu tuh tenang banget ngadapin dia gitu. Kamu lebih banyak tuh yang kayak menonton gaya-gayanya dia, datang pergilah, ngapain lah, kamu hanya sebagai penonton di sini. Dan cenderungnya kamu itu tuh tidak begitu merasa terusik ya. Misalnya kamu ngelihat dia jalan sama cewek lain, jalan sama cowok lain, misalnya kamu ngelihat bahwa dia tuh happy di luar sana, kamu yang kayak apa sih gaya orang ini, nggak bikin kamu jengkel juga enggak, cuman kamu tuh makin memang bener nih, bukan dia pasanganku ini, masa iya sih aku berpasangan dengan orang yang seperti ini modelnya, aku nggak mau gitu ya, nggak serasi dengan aku, gaya-gaya si pasanganku ini tuh nggak serasi gitu loh, bukan dia yang terbaik untuk aku. Yakin aja kamu. Tapi kalau untuk ribut, kamu ngeributin dia, apain sih kamu ini on off aja? Ngapain sih kamu ini deket sama cewek ini, deket sama cewek itu? Jadi kamu itu tuh nggak yang cerewet gitu. Kamu itu tuh nggak merepet gitu ya. Kamunya itu tuh nggak komplain, kamunya itu tuh nggak nunjukin keberatannya kamu gitu. Kamu biarin aja dia. Seolah-olah dia kayak kamu ngelihat dia lagi di panggung, beginilah, begitulah gayanya dia gitu ya. Untuk merendahkan dia, mungkin kamu enggak juga ya tadi karena kamu energi spiritualnya udah tinggi nih Sagittarius. Jadi yang kayak merendahkan dia enggak, cuman kamu melihat dia secara telanjang, tanda kutip ya, tanda kutip, kamu ngelihat jiwanya dia secara telanjang aja, dan kamu cukup memahami jiwa telanjang dia itu, gitu ya, dan dimana jiwanya dia itu enggak nyambung banget frekuensinya sama kamu. Kamu di sini tuh enggak yang kayak apa ini orang gila banget, atau kamu maki-maki dia. Mari rasa kamu enggak ya, kamu enggak. Tapi kamu hanya makin hari makin tahu, makin hari makin ngerti, bukan dia yang terbaik untukmu. Seperti itu. Dia datang ya. Kalau kamu memang bisa menyambut kedatangan dia, kamu sambut. Kalau kamu nggak bisa nyambut kedatangannya dia, ya kamu juga tidak merasa bersalah dan kamu nggak mau maksain dirinya kamu. Mari lihat, kamu cukup alami ya ngejalani hubungan ini dengan dia. Karena kamu nggak butuh reward, kamu nggak butuh verifikasi dari dia, kamu nggak butuh apapun dari seseorang ini.
ya. Mau dibilang baik oleh dia itu nggak masalah untukmu, mau dibilang jahat oleh dia itu juga bukan masalah untukmu, gitu ya. Penilaiannya dia ke kamu nggak penting bagimu, gitu ya. Sikap-sikapnya dia ke kamu nggak mengaruhi kamu, gitu. Kamu misalnya gini, kamu lihat dia jalan sama cewek lain, kamu hanya oh lagi sama cewek itu dia, oke. Gitu. Kalaupun kamu cemburu, tapi rasa cemburunya kamu itu tuh paling-paling cuma sekian jam atau 2-3 hari. Udah selesai. Gitu ya. Tidak lagi terusik kamu. Gitu. Misalnya dia hilang, tak berkabar dari kamu. Mungkin 1 hari kamu, kok dia nggak berkabar. Tapi habis dari situ, udah kamu tenang aja. Mau dia berkabar, mau dia tidak berkabar, nggak ada masalah. Nah, jadi belakangan hari ini, mari lihat dia sempat hilang dari kamu. Gitu ya. Ketika dia sempat hilang dari kamu, nggak kamu cari. Mari lihat nggak kamu cari. Dia nggak chatting kamu nggak repot mau chatting dia balik, gitu ya. Gitu. Justru beberapa kalian pakai ini kesempatan lebih leluasa tanpa dia, gitu. Ya. Nah, ketika kamu dan dia belakangan hari ini sebelum tanggal 7 Agustus ini sedang lebih cenderung banyak diam-diamnya, nanti dia akan caper di depan kamu. Ya, dia akan caper. Energinya dia lagi banyak, nanti ketika energi dia banyak, dia warawiri tuh di hidupnya kamu. Dia datang lagi. Dia hadir lagi. Dia coba menjangkau kamu lagi. Gitu ya. Tapi tentu dengan cara agaknya seolah-olah dia tidak sedang pulang, hanya dia sedang datang mengunjungi kamu. Gitu ya bahasanya Mari. Nanti dia akan tunjukin seolah-olah bahwa dia ini tuh tidak pulang, hanya sedang datang mengunjungin kamu. Tapi memang ini tuh bukan energi awal banget ya, bukan dari tanggal 7, kayaknya akhir-akhir ini deh ya. Kayaknya dia datang ke kamu nanti sekitar tanggal 11, apa 12, apa 13, apa 14-nya. Atau memang bisa lewat dari tanggal 14, dia datang ke kamu tanggal 15. Tiba-tiba dia say hello sama kamu. Tiba-tiba dia nongol aja di rumahmu. Tiba-tiba dia pulang aja. Tiba-tiba nanti modelnya dia ya. Tiba-tiba. Tapi ya kamu menyambut dia dengan biasa-biasa aja. Gitu. Kamu nggak ada goyang-goyang samba. Ya, wah dia pulang, hore gitu ya. Ya enggak gitu. Ya pulang-pulang loh gitu kan. Dia chatting kamu ya kamu jawab seperlunya gitu ya. Dia telepon kamu ya kamu angkat gitu. Seolah kamu tidak menunjukin kalau kamu kehilangan dia, dan memang bener kamu memang nggak ngerasa kamu kehilangan dia gitu ya. Di situ ya, dia mau hadir, dia mau nggak mau hadir, terserah gitu energinya. Mari lihat, tentu kamu ini Mari lihat tuh banyak ya mendoakan si pasangannya kamu. Gitu ya, kamu banyak mendoakan si pasangannya kamu, mudah-mudahan dia bagus-bagus saja di sana, baik-baik saja di sana, sehat walafiat, kaya raya, gitu ya, makin banyak sadarnya, makin sukses, makin berhasil gitu ya. Tentu kamu banyak doa ke dia, gitu. Dan juga kayaknya kamu banyak doa juga ke hubungan kalian ya. Kayaknya kamu tuh lagi minta pencerahan nih gitu ya. Kamu sedang minta petunjuk juga nih dari semesta. Mau diapain ini rumah tangga ini? Kalau ini rumah tangga ya. Mau diapain ini hubungan pacaran ini? Di situ. Ya, mau diapain ini? Tapi kamu sebatas berdoa saja, enggak yang lantas ada gasnya kamu untuk ngejar-ngejar si seseorang ini, buat orang ini yakin dan percaya sama kamu, tebar-tebar pesona sama dia, menggoda dia dan sebagainya. Mari lihat kamu lebih banyaknya itu tuh pasif dari si dia. Oke, jadi hubungan ini 7 hingga 14 cenderungnya pasif, tapi setelah 14 atau tadi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, orang ini tuh akan datang. Ya, terutama bagi kalian yang sudah putus komunikasi untuk belakangan hari ini. Nanti dia akan datang, say hello lagi. Ada lagi nih kayak teringat, oh iya ya dia bagian dari hidupnya aku. Oh iya ya aku bagian dari hidupnya dia. Nah seperti itu ya. Oke baik, dalam pembacaan ini hadir energi dari Taurus, Aquarius, Sagittarius, Leo, Aries. Ada energi dari Gemini, ada energi dari Libra di sana.
kemudian ada energi dari Pisces. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.